Pemerintah kini tengah fokus melakukan pengecekan data nomor rekening calon penerima bantuan langsung tunai atau BLT Rp600.000 yang dikirimkan ke pihak BPJS Ketenagakerjaan. Pada Selasa 1 September 2020 kemarin, pihak BPJS Ketenagakerjaan telah menyetorkan 3 juta data calon penerima bantuan langsung tunai Rp600.000 untuk pekerja. Sebelumnya pada Kamis 27 Agustus 2020 lalu, pemerintah telah mencairkan 2,5 juta penerima bantuan langsung tunai tahap pertama. Pihak pemerintah pada pekan lalu meminta perusahaan untuk segera menyetorkan data rekening calon penerima, sebab anggaran yang sudah disiapkan untuk 15,7 juta penerima. Hanya saja menurut Direktur Utama BP Jamsostek Agus Susanto, hingga kini baru terkumpul 14,2 juta nomor rekening. Dari 14 jutaan tersebut setelah divalidasi, yang lolos hanya 11,3 juta. Sebagai informasi bagi masyarakat atau pekerja yang dana bantuan langsung tunainya tidak cair, pihak BPJS menyebut ada beberapa alasan terkait hal itu. Di antaranya, rekening atau penerima masih proses validasi. Direktur Utama BP Jamsostek Agus Susanto mengatakan sesuai Permenaker nomor 14 tahun 2020, data yang sudah divalidasi diperbankan selanjutnya divalidasi kembali di internal BP Jamsostek. Adapun proses validasi tersebut diantaranya, validasi pertama dilakukan oleh pihak eksternal melalui kerjasama dengan 127 bank yang bertujuan untuk mengecek validitas nomor rekening peserta calon penerima bantuan langsung tunai pekerja. Validasi kedua dilakukan di internal BP Jamsostek dengan mengikuti pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Permenaker nomor 14 tahun 2020 tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji bagi pekerja atau buruh dalam penanganan dampak COVID-19. Validasi terakhir juga oleh internal dalam rangka mengecek kesamaan identitas nomor rekening dan kepesertaan pekerja penerima bantuan langsung tunai atau BLT. Rekening atau penerima tidak lolos validasi. Alasan kedua tidak cair karena bisa jadi Anda tidak lolos validasi yang dilakukan 3 tahap di atas. Agus Susanto bahkan menyampaikan sekitar 1,6 juta calon penerima dinyatakan tidak lolos validasi. Agus menegaskan patokan valid atau tidaknya disesuaikan dengan Permenaker nomor 14 tahun 2020. Di antaranya, 1. Warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan. 2. Terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan. Ketiga, peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah 5 juta rupiah sesuai upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Keempat, pekerja atau buruh penerima upah. Kelima, memiliki rekening bank aktif. Keenam, tidak termasuk dalam peserta penerima manfaat program Kartu Prakerja. Ketujuh, peserta yang terdaftar sebagai peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juni 2020. Rekening belum disetorkan perusahaan ke BP Jamsostek, alasan lain tidak cair, karena nomor rekening calon penerima belum disetorkan. Dari target penerima sebanyak 15,7 juta pekerja, hingga saat ini baru sekitar 14,2 juta nomor rekening penerima yang diterima BP Jamsostek. Oleh karena itu, pihak BP Jamsostek masih memberikan kesempatan kepada pekerja maupun perusahaan untuk segera menyetorkan atau memperbaiki data yang salah sampai tanggal 15 September 2020. Pemerintah mencairkan bantuan secara bertahap. Pemerintah menyampaikan pencairan bantuan pemerintah tahap pertama baru disalurkan kepada 2,5 juta pekerja. Kemudian tahap kedua Sesnak dilakukan proses cek ulang sebanyak 3 juta calon penerima. Sementara sisanya akan dilakukan bertahap sampai akhir September 2020. Jadi bisa jadi belum cair karena Anda tidak masuk dalam tahap pencairan pertama.